Shalom, Bapak Ibu Saudara, kita melanjutkan tema kita kemerdekaan. Ini bagian yang kedua. Kemarin kita sudah bahas satu istilah yang diterjemahkan ya dalam banyak terjemahan kemerdekaan bahasa Indonesia merdeka ya atau freedom. Ini istilahnya eleuteria. Hanya 11 kali saja muncul dalam perjanjian baru. Dan kita sudah bahas itu satu persatu kemunculannya untuk dapat memahami makna dari eleuteria ini. Karena makna suatu istilah itu akan ditentukan bagaimana istilah itu digunakan ya. Jadi eleuteria itu suatu istilah kemerdekaan yang terkait dengan minimal 3 hal yang kita sudah bahas itu kemarin. Yang pertama, dia terkait dengan Roh Kudus. Bicara kemerdekaan haruslah bicara Roh Kudus ya. Di mana ada Roh Allah atau Roh Elohim, di situ ada kemerdekaan. Jadi kalau Roh Kudus digeser posisinya, dia tidak mengatur, dia tidak memerintah, tidak ada kemerdekaan ya di situ ya. Nanti kita akan melihat bagaimana dalam gereja dunia kekristenan, gereja yang sudah jatuh ini, di mana kepemimpinan Roh Kudus digeser, masuklah sistem pemerintahan manusia, maka di situ ada perbudakan dunia kekristenan ya. Oke, kemudian kemerdekaan terkait juga dengan guru palsu. Apa maksudnya ini? Dari surat Galatia itu Yudaisme membuat perbudakan. Karena mereka mengajarkan engkau harus disunat, pelihara hari ini, hari itu, dan sebagainya. Bulan-bulan tertentu, waktu-waktu tertentu. Jadi kemerdekaan yang sudah kita dapat dalam Kristus itu diganggu oleh peraturan-peraturan agamawi. Katakan begitu ya. Kalau dalam dunia kekristenan ini sekarang peraturan-peraturannya baik perpuluhan, buah sulung, ibadah mesti begini, mesti di gedung ini, mesti organisasi begini, begitu. Ini perbudakan oleh guru palsu. Karena guru palsu itu selalu menyampaikan sesuatu yang tidak membuat orang merdeka, tapi justru jatuh dalam perbudakan ya. Atau juga gini, kalau dalam Yudas itu kita sudah lihat guru palsu itu menggunakan kasih karunia Tuhan dan diarahkan kepada keberhasilan duniawi. Nah ini justru keberhasilan duniawi inilah membuat orang diperbudak ya. Diperbudak oleh keinginannya untuk ingin kaya, ingin sukses, ingin begini, ingin begitu, diperbudak akhirnya. Ya jatuh dalam perbudakan karena pengajaran itu, guru palsu ya. Kemudian eleuteria juga dikaitkan dengan hal perihal melayani. Karena hanya orang merdeka saja yang sebenarnya bisa melayani ya. Karena kalau seorang hamba budak ya memang dia melayani tuannya, tapi kan itu nggak dari hati. Ya besar kemungkinan ya karena si budak itu, si hamba itu ya terpaksa lah dia melayani ya, barangkali dia di belakang pun dia bersungut-sungut dan sebagainya. Jadi hanya orang merdeka yang bisa memberikan pelayanan dari hati. Seorang yang merdeka, yang bebas, tapi dia memperhambakan diri demi kepentingan orang, itu yang namanya pelayanan itu sebenarnya. Bukan yang hamba yang terpaksa karena sudah tak boleh buat dan sebagainya. Ya, ini jadi kemerdekaan atau eleuteria dikaitkan dengan perihal melayani. Kata Paulus, kalau engkau sudah merdeka, jangan gunakan kemerdekaanmu itu untuk hal-hal yang enggak benar. Gunakanlah untuk melayani ya. Nah, kita akan membahas 3 hal hari ini yang terkait dengan kemerdekaan. Yang pertama tentu kita harus kembali lagi ke dalam kejadian itu di mana manusia jatuh dalam dosa. Karena dengan jatuh dalam dosa, dalam kesia-siaan itu, manusia jatuh dalam perbudakan. Jadi kita harus tahu dulu ya bagaimana ini bentuk perbudakannya supaya nanti kita tahu solusinya ya. Kemudian kitab Pengkhotbah, ini juga satu kitab yang menjelaskan kesia-siaan ya, karena manusia jatuh dalam perbudakan itu ya. Baru yang ketiga kita ambil satu contoh lah kalau memang ini masih sempat ya hari ini. Suatu contoh Israel diperbudak di Mesir. Mesir itu simbol dunia. Jadi Israel sebagai umat Tuhan diperbudak
oleh dunia. Ya, dunia ini memperbudak ya. Nanti akan kita melihat ini bagaimana Firaun yang simbol iblis juga itu menggunakan dunia untuk memperbudak orang Israel. Baik, mari kita melihat dulu istilah mutamut, yaitu istilah yang diterjemahkan dalam banyak Alkitab. Versi ini saya ambil aja ya, 3 versi aja dulu ya. Yang pertama ini Elia, kita baca dulu kejadian 2 ayat 17 ini, yang buah pohon Tuhan bilang kalau kau makan buah pohon pengetahuan ini kau akan mati ya. Ini istilah mati itu istilah Ibrani mutamut. Jadi nggak bisa diterjemahkan mati aja begitu. Jadi mari kita lihat, tapi sampai ini saya periksa tadi YLT juga itu mati juga dia terjemahkan. Dia bilang gini, sebab pada hari engkau memakannya, pastilah engkau mati, atau mutamut ya, tapi ini terjemahan tidak tepat. Demikian juga ILT ya. Begitu juga kejadian 2:17. Karena pada hari engkau memakannya, engkau pasti akan mati. Nah, ini juga nggak tepat. Nah, tapi terjemahan yang literal ini menerjemahkan istilah Ibrani atau ungkapan Ibrani mutamut itu dengan tepat. Dia bilang begini, for in the day of thine eating of it, pada waktu hari, pada saat dimana engkau makan daripadanya itu, dari buah itu, dibilang begini, dying thou dost die. Dying, itu yang pertama. Jadi, istilah mutamut harus diterjemahkan dari 2 kematian itu yang dijelasin di situ. Mut itu arti mati. Tapi kalau mutamut itu berarti dia menjelaskan 2 kematian. Kematian yang bagaimana? Nah, mari kita melihat. Ini dying itu suatu proses. Begitu kau makan buah itu, engkau akan mengalami proses mati. Ya, kenapa mendapat proses mati? Karena mendapat jenis hidup yang Alkitab bilang maut. Jadi pohon pengetahuan itu adalah pohon maut sebagai lawan daripada pohon kehidupan. Pohon maut ini dikuasai oleh iblis. Ya, Ibrani bilang maut, iblis itu berkuasa atas maut. Jadi maut ini jenis kehidupan. Dia bukan maut, nggak ada hubungannya dengan kuburan ya, itu nggak ada. Maut itu jenis kehidupan di mana lawannya Kristus itu hidup, yang adalah hidup itu Zoe ya. Ini jenis kehidupan yang membuat orang mengalami proses kematian, dying. Baru di sini you will die, kalau ada terjemahan lainnya you will die. Di sini thou dost die, sama aja. Artinya setelah engkau makan buah pohon itu, engkau akan masuk ke dalam suatu proses kematian atau dying. Ya, atau suatu jenis, engkau mendapatkan suatu jenis hidup yang namanya maut. Kemudian proses itu akan terus berjalan sampai engkau mati secara fisik. You will die. Ya. Jadi terjemahannya pada waktu engkau makan buah itu engkau mati, nggak bisa dibilang hanya mati. Nanti nyatanya Adam mati apa maksudnya? Nyatanya Adam nggak mati secara fisik. Dia masih hidup 900 tahun, berapa? Masih lama. Ya, jadi artinya apa? Ya itu dia. Jadi mutamut itu artinya begitu engkau makan buah itu, engkau akan mendapat jenis hidup yang namanya maut. Itulah yang dibicarakan Paulus oleh satu orang di surat Roma itu. Maut masuk ke dalam dunia dan semua orang menjalar itu mautnya itu. Coba kalau kita baca ini ya. Coba sebentar ya, Roma 5 itu ya, kalau Roma pasal 5 ya, dibilang ayat 11 itu. Sebab itu sama seperti dosa telah masuk ke dalam dunia oleh satu orang, dan oleh dosa itu juga maut. Jadi dosa memang datang masuk melalui Adam ya. Dan melalui perbuatan itu maut. Nah ini dia, maut ini jangan salah. Maut ini bukan kematian fisik yang dimaksud di sini. Semua orang mendapat maut. Demikianlah maut telah menjalar kepada semua orang. Jadi bukan berarti semua orang langsung mati, kan enggak. Jadi setiap orang yang lahir dari keturunan yang namanya keturunan Adam pasti mendapat jenis hidup yang namanya maut. Nah jadi pengertiannya, ketika
ketika engkau makan buah pohon itu, engkau langsung mendapat jenis hidup maut, itu satu. Yang kedua, karena ini suatu proses kematian, maka pada gilirannya fisikmu juga akan mati. Ini kan proses, saya juga gitu proses itu, tubuh kita makin lama makin membusuk lah, bau tanah makin mati. Semua orang begitu, nggak peduli mau imannya kayak, nggak peduli, pokoknya manusia ditetapkan mati. Termasuk Elia, termasuk Henok. Ya mati semuanya, ya. Karena dosa tubuh ini itu vonis sudah. Karena kalau udah divonis nggak bisa lagi. Tuhan nggak akan merubah firman-Nya, ya. Firman-Nya ya dan amin kekal, ya. Jadi apakah perbudakan itu sekarang? Nah, perbudakan itu yaitu ketika manusia jatuh dalam kondisi tamut, itulah perbudakan. Karena itu kesia-siaan. Mari kita melihat dulu Roma, ya, kita baca dulu sekali lagi Roma pasal 8 ayat yang ke-19 21. Ini perlu kita baca terus karena kita tema kita tadi saya lupa. Tema kita itu terkait dengan Roma pasal 8 19 21. Jadi harus kita baca ini setiap kali, ini beberapa tema nanti. Roma 8 ayat 19 21 begini, ya. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Kenapa? Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Inilah perbudakan itu. Seluruh makhluk jatuh ke dalam kesia-siaan. Futility atau vanity, nanti kita belajar itu di kitab Pengkhotbah, nanti sebentar ini kita lihat. Tapi pokoknya seluruh makhluk jatuh ke dalam kesia-siaan, alam kesia-siaan, ya, alam maut, ya. Bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia. Ini kita sudah bahas bahwa memang rencana Tuhanlah membuat manusia jatuh dulu seluruhnya ke dalam alam maut supaya nanti ketika Yesus datang, Aku datang supaya mereka mempunyai hidup. Manusia mulai hidup itu menelan maut. Akhirnya manusia menjadi serupa segambar, seluruhnya serupa segambar dengan Tuhan. Memang itu, ya. Jadi istinya, jadi perbudakan itu di sini diungkapkan ketika manusia jatuh dalam alam kesia-siaan. Itulah perbudakan. Jadi ketika manusia lahir ke dunia ini, dia dalam perbudakan. Perbudakan dosa. Tapi orang Yahudi merasa sih waktu dia debat dengan Yesus itu, kami ini keturunan Abraham, kami nggak pernah jadi hamba siapa. Yesus bilang, siapapun yang melakukan dosa, dia hamba dosa. Ya, karena kenapa? Biarpun kamu keturunan Abraham atau keturunan siapapun, kamu ini orang baik, gelarmu tinggi itu apapun juga, wajahmu cantik, ganteng apa semua, tetap kau itu memiliki jenis hidup maut yang berujung kepada kematian. Itulah dia perbudakan. Maka seluruh manusia keturunan Adam, termasuk Adam juga jatuh ke dalam apa yang kita sebut perbudakan itu. Nah, cuma Yesus yang bisa memerdekakan karena hidup itu ada dalam anak, dalam Yesus. Kenapa agama yang lain, mau Muhammad, mau Buddha, mau Konghucu, siapapun juga, dia ada di alam maut, dia ada di alam perbudakan. Bagaimana orang dalam perbudakan memerdekakan perbudakan? Tapi ingat, ya, perbudakan itu yang kita makan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Jadi di alam perbudakan ini juga ada yang baiknya. Itulah dia agama. Ngajari yang baik dan yang jahat. Nggak ada gunanya. Ini alam perbudakan. Yesus nggak datang bawa agama. Dia nggak datang bawa yang baik, yang jahat. Enggak. Dia ada di pohon yang lain, pohon kehidupan. Dia bawa kehidupan. Yohanes 10:10. Aku datang supaya mereka mempunyai life atau joy atau hidup. Nanti ketika orang hidup itu masuk, orang percaya hidup masuk, barulah hidup itu menelan maut. Surat Korintus. Barulah orang bebas dari kemerdekaan. Bebas dari perbudakan. Gimana caranya bebas dari perbudakan? Ya caranya memperoleh hidup itu. Manusia nggak butuh harus pengetahuan baik dan orang manusia tahu kok dia baik dan jahat. Ya, tahu orang dia makan buah pohon itu kok. Yang enggak dia yang enggak dia dapat pohon kehidupan. Jadi sebabnya Yesus bilang, apabila anak itu memerdekakan kamu,
benar-benar merdeka. Dengan cara gimana? Dengan cara life itu. Yesus datang memberikan life, dan life itu diterima kita dalam waktu benih. Tapi dia bertumbuhlah life itu. Maka life itu, hidup itu, joy itu menelan maut. Akhirnya kita dimerdekakanlah dari alam maut, alam kesia-siaan itu. Oke, jadi kita sudah jelas ini ya, dari kejadian 1 itu, dari kejadian 2, dari kejatuhan pohon-pohon itu, pengetahuan itu, kita sudah jelas, perbudakan artinya kita mendapatkan jenis hidup maut yang berujung, yang pada gilirannya menghasilkan kematian jasmani. Inilah perbudakan. Dan semua orang, pemimpin agama termasuk ya, Muhammad, Konghucu, Buddha, semuanya ada di dalam kesia-siaan, di dalam perbudakan. Karenanya mereka tidak bisa memberikan kebebasan, kemerdekaan, tidak bisa. Hanya Yesus yang bisa itu, memerdekakan. Dan dia benar-benar memberikan kemerdekaannya. Ya oke lah. Ini poin pertama ya. Diharapkan kita bisa paham apa itu perbudakan. Ya. Sekali lagi saya tegaskan, nggak peduli agamanya, nggak peduli aktivitasnya, nggak peduli apapun, selama seseorang hidup di alam maut yang berproses kepada kematian jasmani, dia ada di alam perbudakan. Saudara jangan salah, saya ulang dulu sebentar dulu. Karena yang dimakan manusia itu adalah buah pohon pengetahuan yang baik dan yang jahat, maka orang, setiap manusia, setiap bangsa, setiap suku yang primitif sekalipun punya kecenderungan beragama. Ya agamanya agama primitif ya, mungkin lain-lain yang penyembahannya ada kecenderungan gitu. Nah banyak orang setelah dia mendengar Injil, dia hanya memahaminya di akalnya saja. Dan karena kecenderungannya beragama, dia bisa rutin mengikuti aktivitas agamawi. Nah gitu ya. Datang kebaktian, ngasih persembahan begini begitu, melakukan ini, pokoknya semua ritual agama, tapi dia ada di alam perbudakan karena dia sebenarnya tidak sedang berhidup ya, tidak menjamah Tuhan yang hidup itu, yang joy itu, dia sedang beragama. Itu makanya saya bilang agama itu perbudakan ya. Saya sudah kemarin sudah bilang, agama itu berasal, istilah itu dari kata Latin religare. Religare itulah, dari situlah istilah Inggris religion, agama. Religare itu, re itu artinya diulang, kayak reuni, gabung ulang ya. Terus kalau ligare itu ditambahkan atau diikat. Jadi religare itu artinya diikat ulang. Oleh apa? Oleh aturan-aturan agamawi. Itu sebabnya kalau orang beragama tapi tidak berhidup, itu dia diperbudak. Nggak peduli rajinnya kayak apa. Orang Yahudi itu diperbudak. Yesus bilang, kamu diperbudak. Padahal mereka tua, rajinnya minta ampun. Rata-rata anak Yahudi di zaman Yesus pokoknya umur 0 sampai 6 tahun sudah dididik sama orang tuanya. Masuk 6 tahun sampai 11 belajar 5 kitab Musa. Kejadian keluar 5 bilangan-ulangan di sinagoga. Yang ngajar bukan guru sekolah minggu model-model yang kayak kadang-kadang Alkitab pun tidak tahu. Ini yang ngajar tuh ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Rabi-rabi Yahudi yang dahsyat itu. Ya, kemudian dia lulus dan di umur 11 son of law ya, dari 11 sampai ke 18 dia belajar lagi Nebiim Ketubim. Baru kemudian 18 dia dinikahkan atau 19 dinikahkan ya. Kalau mau jadi ahli Taurat ya barangkali masih belajar lagi harus sampai umur 40-an barangkali. Jadi luar biasa sangat beribadah. Makanya Paulus juga bilang mereka sangat beribadah. Tapi mereka dalam perbudakan. Kenapa? Ya nyatanya nolak Yesus. Jadi saya bilang gini, kamu menyelidiki kitab-kitab suci sebab kamu menyangka bahwa olehnya kamu mempunyai hidup. Tapi sekalipun kitab suci itu bersaksi tentang aku, kata Yesus, kamu nggak mau datang kepada aku. Jadi saudara jangan pikir orang yang beribadah dalam arti menjalankan ritual itu berarti dia sudah merdeka. Oh jangan. Jangan saudaraku. Dalam dunia kekristenan juga
Kalau orang tidak memiliki hubungan live dengan Yesus dalam arti setiap hari ya berhiduplah ya, bukan beragama ya. Saya lebih senang kalau boleh ya. Tapi di Indonesia ini kan kita harus punya agama, kita harus taat juga sama pemerintah. Tapi saya lebih senang kalau saya dibilang nggak usah beragama. Saya bukan agama Kristen, saya nggak beragama. Saya berhidup bersama dengan Yesus. Tapi karena di sini harus ada, di KTP harus ada agama, ya saya bikin itu agamanya Kristen. Ya, tapi saya tahu nggak, kekristenan itu tadinya live, gereja itu tadinya live, organisme. Kemudian dia jatuh ke dalam sistem pemerintahan manusia, menjadi agama. Inilah dunia keagamaan. Itulah yang nanti kejatuhan itu. Oke lah, ini nampaknya kita harus pengkhotbah, kita singgung aja sedikit, nanti kita Israel 5 sini kita besok lah. Kita pengkhotbah dulu. Istilah di dalam kitab pengkhotbah itu di bawah matahari ya. Istilah kesia-siaan dia di bawah matahari. Kalau kesia-siaan itu istilahnya vanity itu atau futility itu barangkali 38 kali ya. Tapi saya udah coba hitung. Kalau istilah di bawah langit atau di bawah matahari itu ada sekitar 52 kali muncul dalam kitab pengkhotbah itu. Ya. Apa yang sia-sia? Jadi kesimpulan dari kitab pengkhotbah itu adalah kesia-siaan. Karena memang dia langsung di dalam pembukaannya pun dia langsung bikin kesimpulan ya. Ya, dalam pembukaannya ya. Coba dulu kita lihat dulu sebentar. Ini sesuai penutup dulu ya. Sebenarnya kita lihat dulu habis Amsal nih pengkhotbah ya. Tunggu dulu ya. Ini kita lihat bahwa kesimpulan kita pengkhotbah itu langsung kesia-siaan kesimpulannya ya. Amsal ini dia pengkhotbah yang sekitar 12 pasal, hanya 12 pasal ini dia langsung kesimpulannya ini. Coba dulu saya baca. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di jalan. Ini langsung kesimpulannya, kesia-siaan belaka. Kata pengkhotbah, kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Mengapa? Ini pertanyaannya. Karena manusia hidup dalam mutamut itu, hidup dalam perbudakan, maka sia-sia. Itulah dia kesia-siaan itu. Sia-sia di sini di pengkhotbah bilang, sia-sianya apa? Mengejar hikmat. Ya, orang berpengetahuan tuh, ya, pendidikan S1, S2, S3. Termasuk bisa juga S3 teologi bisa. Kalau nggak berhidup dengan Yesus sama itu sia-sianya, sama. Karena kenapa? Orang pintar dengan orang bego sama aja, nasibnya sama. Kenapa? Sama-sama mati. Ya sama sama-sama mati kok. Buat apa mau pintar-pintar, malah makin banyak belajar menyusahkan. Ya. Kedua, sia-sianya apa? Kaya maupun miskin sama sia-sianya. Emangnya orang kaya lebih bahagia itu lebih nggak sia-sia? Enggak. Sama aja. Kaya sia-sia, miskin pun sia-sia. Karena apa? Manusia dalam kondisi mutamut. Kecuali kalau manusia berhidup dengan Yesus, maka kekayaan itu bisa digunakan untuk kepentingan yang berguna sesuai kehendak Tuhan. Kalaupun Tuhan izinkan kesulitan keuangan, itu pun bisa menjadi alat untuk pembentukan karakter kita. Jadi baik kekayaan maupun kemiskinan, kalau kita berhidup dengan Kristus, dengan Yesus, itu berguna. Ada untungnya, ada gunanya, nggak sia-sia. Di mengalami kesulitan, penderitaan, tantangan, nggak sia-sia kalau kita berhidup. Tapi kalau enggak, mau kaya, mau miskin, mau ini semua. Dibilang di sini juga, kalau misalnya pun orang hidup 100 tahun, punya banyak anak, semuanya lah itu. Kalau dia itu dibilang di sini anak gugur. Kalau dia nggak menikmati kesenangan, karena kesenangan itu hanya ada di dalam kebahagiaan, maksud saya ya. Itu hanya ada di dalam life itu. Kalau ini kesenangan ada, senang kalau makan enak kan, senang kalau minum yang enak, dan tidur, semua kesenangan seks dan sebagainya itu kesenangan. Tapi kalau kita bilang, mata nggak puas melihat, telinga nggak puas mendengar. Udah divonis tuh, kesia-siaan itu alam yang ketidakpuasan. Nggak mungkin orang bisa bersyukur di alam ini. Jadi, kalau orang punya 100 anak, ya umur panjang 100, anaknya banyak, kalau semuanya tapi nggak bahagia, dalam arti nggak berlife ini,
Maka kata pengkhotbah, anak gugur lebih bagus. Sebab anak gugur datang dari kegelapan, pergi ke dalam kegelapan, nggak sempat ngelihat matahari, nggak sempat lihat kesusahan. Ya, inilah alam kesia-siaan itu. Banyak lagi kesia-siaan begini di sini, nantilah barangkali besok kita, kalau memang kita terus sambung lagi. Tapi kalau tidak, kita akan masuk ke dalam Israel di Mesir, ya, perbudakan. Karena ini yang sangat penting. Umat Tuhan kok diperbudak di dalam dunia. Dalam sekarang ini umat Tuhan diperbudak dalam dunia keagamaan. Nanti kita melihat ini kenapa begini, ya. Oke, kesimpulannya untuk saat ini bahwa perbudakan itu adalah memang kondisi. Manusia begitu lahir, dia lahir dalam alam kesia-siaan, alam perbudakan, dan hanya bisa diselamatkan oleh life itu. Tidak bisa diselamatkan dengan beragama. Tak bisa diselamatkan mau kaya, mau miskin, pintar, bodoh, apa, udah gak. Sia-sia semua, sudah. Tinggallah harapan kita life itu, ya. Yesus itulah yang memberikan hidup. Puji Tuhan, itu dulu simpulannya. Besok kita sambung lagi. Haleluya. Amin.